Kompas TV bersama saya Tili Rea Bella Saudara, dan ini adalah terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan peninjauan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat hari ini Saudara. Saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Padang Pariaman setelah tadi pagi Saudara Presiden mengunjungi Agam Sumatera Barat. Dan saat ini Presiden meninjau salah satu jembatan yang rusak akibat banjir bandang, dan saat ini jembatan yang ada adalah jembatan Bailey atau jembatan sementara untuk memudahkan mobilisasi warga terutama dan juga memudahkan mobilisasi pemberian bantuan agar warga dan para pengungsi bisa menerima bantuan semaksimal mungkin. Dan jika kita lihat bersama saat ini Saudara, tampak Presiden Prabowo berbincang dengan anak-anak para korban banjir di Sumatera Barat saat ini. Presiden didampingi juga oleh Mendagri Tito Karnavian. Tadi juga kita lihat ada Jenderal Agus Subianto, Saudara. Dan rencananya Presiden hari ini akan mengunjungi 3 titik dalam peninjauan. Tadi pagi sudah mendatangi Agam, saat ini ke Padang Pariaman Saudara. Dan Saudara, Presiden Prabowo sudah tiba di Sumatera Barat sejak hari Rabu. Presiden mendarat di Bandara Internasional Minangkabau pada Rabu malam Saudara. Dan tadi malam Presiden Prabowo juga sudah menggelar rapat dengan sejumlah instansi terkait dengan penanganan bencana atau juga proses rehabilitasi khususnya di Sumatera Barat, Saudara. Dan hari ini Presiden melakukan kunjungan di beberapa titik. Tadi Saudara, ketika Presiden berbincang dengan para pengungsi yang ada di Agam, Presiden memastikan akan adanya huntara atau hunian sementara yang nantinya dipersiapkan khususnya untuk para pengungsi agar mereka bisa tinggal dengan layak Saudara. Dan nanti kita juga akan simak apa yang akan disampaikan juga oleh Presiden di Padang Pariaman hari ini. Tampak Presiden hadir, turun langsung berbicara dengan para korban untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, bantuan, dan juga proses rehabilitasi dilakukan semaksimal mungkin agar para pengungsi ini bisa kemudian memulai kembali hidupnya pasca banjir yang terjadi di Sumatera Barat. Presiden juga sempat mencicipi makanan yang ada di pengungsian Saudara. Presiden memastikan bahwa makanan tersebut memang layak sesuai standar gizi untuk para korban yang saat ini masih menanti proses rehabilitasi, karena sebelumnya Presiden berbincang dengan para pengungsi dan sudah mengatakan bahwa akan ada huntara atau hunian sementara yang memang dikhususkan untuk para pengungsi. Dan saat ini Saudara, Presiden baru saja meninjau jembatan Bailey atau jembatan sementara yang ada di Padang Pariaman, di mana jembatan sementara inilah yang kemudian akan menghubungkan atau memudahkan mobilitas warga terutama dari satu daerah ke daerah lain tentunya, dan juga memudahkan proses mobilitas bantuan dan juga memudahkan proses rehabilitasi di lokasi ini, yaitu di Padang Pariaman Saudara. Dan memang ini adalah kunjungan Presiden yang keempat kalinya Saudara, karena sebelumnya Presiden sempat mengunjungi Aceh terlebih dahulu. 3 hari setelah mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya Saudara, dan juga Sumatera Utara untuk kedua kalinya pada malam tadi,
Presiden Prabowo Subianto kembali mendarat di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri, saudara, ini adalah kunjungan kedua Presiden Prabowo Subianto dalam 2 minggu terakhir. Dari kunjungan-kunjungan ini, pemerintah juga tentunya ingin memfokuskan bahwa proses rehabilitasi dan jaminan keamanan, kenyamanan dan juga proses rehabilitasi utamanya untuk para pengungsi menjadi fokus pemerintah saat ini, saudara, karena kita tahu memang ada ratusan ribu warga yang kehilangan huniannya. Dan tadi pagi di pengungsian di Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo sudah mengatakan akan ada huntara atau hunian sementara untuk para warga di sana. Dan kita lihat di layar kaca Anda, ini adalah visual terkini dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tampak Presiden meninggalkan lokasi kunjungan, saudara, di Padang Pariaman. Setelah tadi sempat berbincang dengan para pengungsi, terutama untuk anak-anak, saudara, bagaimana menjamin masa depan anak-anak ini pasca banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat. Dan sebelumnya di pagi hari, saudara, Presiden sudah mengunjungi Agam untuk juga mengecek para pengungsi di sana. Presiden memastikan keamanan makanan dari para pengungsi sesuai dengan standar dan gizi agar kesehatan dari pengungsi ini juga semakin terjamin, saudara. Dan Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Sumatera Barat tadi malam atau Rabu malam, saudara. Kemudian setelah tiba Rabu malam tadi, Presiden langsung mengadakan rapat dengan dinas terkait dengan para petugas yang ada di sana untuk memastikan apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan penanganan korban, para pengungsi, dan juga bagaimana proses rehabilitasi yang ada di sana, saudara. Dan tadi pagi Presiden melakukan kunjungan, rencananya memang hari ini ada 3 titik yang akan dikunjungi oleh Presiden. Yang pertama tadi pagi ada di Agam, Sumatera Barat, saudara, di mana Presiden juga berbincang dengan para pengungsi. Tentunya para pengungsi menyampaikan kepada beliau terkait dengan apa saja yang dibutuhkan di sana. Dan Presiden sudah mengatakan bahwa akan ada huntara atau hunian sementara bagi para pengungsi korban banjir dan longsor yang ada di sana. Presiden juga sempat memastikan dapur umum dan juga makanan, bahkan Presiden mencicipi langsung makanan tersebut untuk memastikan keamanan dan juga kelengkapan gizi bagi para pengungsi. Dan baru saja siang ini, saudara, Presiden melakukan kunjungan di Padang Pariaman, mengecek jembatan Bailey atau jembatan sementara yang dipergunakan untuk memudahkan mobilitas warga dan juga memudahkan bantuan. Untuk informasi selengkapnya terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat hari ini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy Permadi, setelah tadi pagi Presiden mengunjungi Agam, juga tadi baru saja Presiden dari Padang Pariaman, lokasi mana lagi yang akan dikunjungi oleh Presiden? Ya, Bella, rencana ini menjadi lokasi terakhir di Kabupaten Tanah Datar di Lembah Anai. Rencananya di sana akan mengecek infrastruktur maupun juga akses jalan. Karena ini memang menjadi agenda rutin dari Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan kunjungan, apalagi ini adalah kunjungan keempat meninjau lokasi pasca bencana di Aceh maupun juga wilayah Sumatera. Yang selalu menjadi agenda adalah mengecek bagaimana perbaikan infrastrukturnya, seperti ya misalnya hari ini tadi mengecek jembatan Bailey di Padang Pariaman. Karena kita juga ingat di tanggal 1 Desember 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengunjungi 3 wilayah yang terdampak bencana, ia juga sempat menjanjikan jembatan harus rampung dalam waktu 1 hingga 2 pekan. Karena langkah penanganan selanjutnya akan sulit dipercepat apabila akses jalan itu masih terputus. Sehingga ya ini menjadi salah satu titik yang dikunjungi. Kemudian nanti di Lembah Anai juga kurang lebih adalah bagaimana perbaikan akses jalan nasional utamanya yang terputus juga di situ. Tadi
kalau di Jembatan Bailey misalnya ada Wamen PU juga yang mendampingi. Kalau misalnya kami melihat selama rangkaian dari pertama kali datang di Sumatera Barat hingga ini sudah titik kedua, yang selalu mendampingi ada Mensesnek, kemudian ada Seskap, Menteri Pertahanan, Mendagri, Menteri ESDM, Panglima TNI, Kapolri. Itu adalah beberapa menteri yang menempel ketika pertama kali datang. Dan nanti kita akan lihat apakah ada menteri atau juga kepala lembaga lain yang turut mendampingi di lokasi ketiga. Bersama kepala BNPB juga. Kalau kita rangkum sebenarnya, berarti ketika tiba di Sumbar kemarin malam juga Presiden Prabowo Subianto mengawali terlebih dahulu rangkaian kunjungan keempatnya ini dengan melakukan rapat terbatas di Makodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Rapatnya dilakukan secara tertutup, tapi kalau kita melihat dari menteri maupun kepala lembaga yang hadir, ya kita bisa membayangkan misalnya kalau dari Menteri SDM yang untuk memastikan bagaimana pasokan BBM-nya, bagaimana pasokan listrik, tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat ya, atau Pak Dede memastikan kapan seluruhnya 100% akan bisa kembali normal. Kemudian kalau dari Mendagri, kita juga ingat Mendagri ketika kunjungan kedua sempat meminta penambahan anggaran dana untuk pemerintah daerah yang sudah dijawab juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Setiap gubernur yang daerahnya terdampak, artinya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mendapatkan tambahan anggaran 20 miliar rupiah. Sementara kalau untuk 52 pemerintah kabupaten dan juga kota mendapatkan masing-masing 4 miliar rupiah yang kalau kata Presiden 3 hari setelah instruksi itu disampaikan, dana itu sudah ditransfer dan diutamakan untuk penanganan dan juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tadi kalau kita merangkum dulu dari agenda yang pertama, di Kabupaten Agam yang pertama kali dilihat adalah soal pembangunan hunian sementara. Dijanjikan dalam waktu 1 bulan sudah akan rampung sekitar tanggal 2 Januari. Kenapa dipercepat dalam waktu 1 bulan? Karena lokasinya itu ada di lapangan bola di area sekolah. Jadi pembangunan huntara itu harus sudah selesai sebelum masa ajar atau kegiatan belajar mengajar di tahun 2026 itu sudah mulai. Rencananya ada sekitar 117 unit atau untuk 117 keluarga yang akan ditempatkan di sana. Nantinya juga akan ada fasilitas kesehatan, ada unit pos jaga juga di sana. Dan setelah huntara itu selesai baru nantinya akan dipersiapkan juga hunian tetap. Kemudian Presiden juga bersama rombongan sempat mengecek dapur umumnya. Kembali ia juga mencicipi makanan di dapur umum bersama para menteri, kemudian berinteraksi dengan beberapa warga di sana. Ia juga sempat memperkenalkan menteri dan kepala lembaga yang mendampingi. Lalu ketika ke lokasi yang kedua tadi di Jembatan Bailey, ini menjadi satu dari sekian Jembatan Bailey yang sudah dibangun. Kalau beberapa hari lalu BNPB sempat bilang kalau progresnya sudah 75% dan ditargetkan akan bisa rampung dalam waktu beberapa hari ke depan. Dan banyak sekali harapan yang juga disampaikan kepada Presiden oleh warga yang menemui Prabowo maupun juga menteri-menterinya. Bella. Kalau tadi kita lihat di Padang Pariaman, masyarakat yang berbincang dengan Presiden adalah yang banyak juga adalah anak-anak di sana, Cindy. Apakah juga Anda sempat mendengarkan apa yang apa yang disampaikan oleh anak-anak ini kepada Presiden khususnya? Ya, tampaknya memang kita ada gangguan komunikasi dengan Cindy Permadi, saudara. Tadi sempat dikatakan bahwa ada beberapa catatan yang disampaikan terkait kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto siang hari ini. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan pakar geologi dan kebencanaan UGM, Ibu Dwi Korita. Selamat siang, Bu Dwi Korita, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saudara. Ibu, kalau kita melihat bagaimana concernnya Presiden Prabowo, kita lihat Presiden sudah melakukan kunjungan 4 kali ke lokasi bencana ini. Apa concern yang ingin disampaikan Presiden terkait dengan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh
presiden ini? Ya, pastinya beliau sangat memperhatikan apa rakyatnya, masyarakatnya yang sedang dalam musibah ya, mendapat bencana. Sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tentunya ini hal yang sangat-sangat penting dan kita harus sangat bersyukur dengan hal itu. Dan selanjutnya semoga saja dari kunjungan-kunjungan tersebut juga mengakselerasi proses tanggap darurat barangkali sudah selesai menuju ke tahap rehab rekon. Jadi dengan terjun langsungnya seorang leader, pimpinan tertinggi negara, itu otomatis tentunya akan semakin membangun semangat dan kesungguhan jajaran yang dipimpin dan juga pihak-pihak terkait. Sehingga harapannya tentunya apa yang diharapkan oleh masyarakat segera dapat pulih kembali itu dapat terwujud. Demikian, Mbak. Bu Dwi Korita tadi sempat mengatakan soal bagaimana concern terhadap proses rehab rekon yang akan dilaksanakan setelah proses tanggap darurat bencananya selesai. Nah, dalam proses tahapan rehab rekon ini, Bu, apa yang harus dipersiapkan dan juga disiapkan oleh jajaran terutama pemerintah pusat untuk mencegah kemudian terjadi lagi bencana susulan? Karena kalau kita lihat ada informasi juga dari jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan bahwa memang situasi cuaca di sana juga masih ada yang hujan dan dikhawatirkan akan ada banjir-banjir susulan seperti itu, Bu. Betul sekali. Jadi kalau ini terus terang nomor satu bencananya ini luar biasa. Jadi sebelumnya meskipun sudah ada tsunami Aceh, ini karakteristiknya berbeda, lebih kompleks ya. Susulan-susulannya akan lebih sering terjadi. Kalau tsunami hanya sekali selesai ya. Dan sebaran dampaknya itu jauh lebih luas. Ada 3 provinsi dan tempatnya sangat berat medannya. Sehingga kalau kita berbicara penanggulangan bencana atau sistem manajemen bencana yang biasa, itu kan tahapannya urut nih ya. Mulai dari pencegahan, kemudian ke mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat, lalu rehab rekon. Nah, untuk kali ini karena ini luar biasa, beberapa tahap itu perlu dilakukan secara paralel. Misalnya saat ini tanggap darurat, tapi juga tetap harus ada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, bahkan pencegahan. Jadi tidak hanya memikirkan tanggap darurat saja. Misalnya saat tanggap darurat, saat mencari korban, atau saat nanti segera rehab rekon, pencegahan bencana susulan tetap harus dilakukan. Terus terang yang kami khawatir, sisa-sisa tumpukan sedimen dan kayu-kayu kadang atau bahkan cukup sering itu tidak langsung bersih. Masih ada di hulu sungai di atas gunung. Nah, ini harus ada pihak berwenang yang menginspeksi tersebut dan membersihkan sisa-sisa tersebut. Membersihkannya bagaimana? Misalnya dengan alat berat, misalnya dari Balai Wilayah Sungai PU, atau kalau dengan alat berat medannya sangat sulit, naik ke atas itu tidak mudah, sangat sulit, maka mungkin dengan terkontrol sengaja dialirkan dengan kecepatan yang diatur, dikendalikan, dan semua dikosongkan di bagian bawah. Nah, karena kalau tidak dengan sengaja disudet ya, itu kayaknya menyumbat ya, disudet dengan sedikit demi sedikit, dengan pelan-pelan diturunkan, nanti hujan lebat lagi, itu bisa tergelontor dengan cepat dan menimbulkan banjir bandang lagi. Ini sebagai contoh bagaimana beberapa tahap perlu dilakukan paralel. Ada tanggap darurat, bahkan mungkin nanti ada rehab rekon, tapi juga tetap harus ada tahap pencegahan dan mitigasi. Dan tentunya mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca itu juga masih terus perlu digencarkan. Dan dalam modifikasi cuaca itu tantangannya biasanya
awan-awan yang terjadi di puncak musim hujan sangat ini sangat masif. Bisa mulai pagi sampai sore, bahkan bisa berlanjut sampai malam. Sehingga modifikasi cuaca itu harus luar biasa. Tidak hanya seperti biasanya, karena ini puncak musim hujan. Kami pernah melakukan modifikasi cuaca, maksud saya BMKG, pernah melakukan modifikasi cuaca 24 jam terbang ya dengan pesawat, jumlahnya tidak hanya satu atau dua pesawat, misalnya untuk satu lokasi itu tiga gitu ya, satu area itu tiga. Karena terbangnya itu harus silih berganti sampai 24 jam. Itu pernah terjadi dan tidak hanya sekali. Sehingga dalam operasi modifikasi cuaca pun jangan biasa-biasa saja. Karena awan-awannya memang sudah akumulasinya sangat masif. Kami yakin BMKG pasti sudah sangat paham hal itu. Persoalannya sarana prasarananya. Jadi bukan berarti kemampuan BMKG-nya, bukan, tetapi fasilitas pesawatnya itu juga perlu ditambah, dilipatkan agar demi melindungi itu tadi proses saat tanggap darurat sampai rehab rekon. Karena kalau terus hujan dengan cuaca yang membahayakan, itu juga tidak bisa bekerja dan membahayakan. Sehingga poinnya perlu lipat dari bencana yang biasa. Effortnya itu perlu lipat kali dari bencana yang biasa karena kondisi kompleksitas dan beratnya medan dan bencananya yang susul menyusul masih bisa terjadi. Demikian, Mbak. Berarti memang effort atau usaha dan kerja yang dilakukan harus secara simultan, harus berlipat-lipat lagi. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dwi Korita, ini kalau sudah di akhir tahun ada banyak sekali permasalahan, termasuk juga BMKG sudah mengatakan ada siklon-siklon baru yang terbentuk di beberapa hari belakangan ini. Ibu, terima kasih banyak atas obrolannya siang hari ini di Breaking News Kompas TV. Ibu Dwi Korita Karnawati, pakar geologi dan kebencanaan UGM. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan salam sehat, Ibu. Terima kasih, selamat siang. Breaking News Kompas TV kami tutup saudara, saya Tili Rea Bella pamit undur diri, sampai jumpa.